Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang praktis, yang menarik, dan yang menyenangkan. Pagi ini saya ingin membahas tentang toko bahan bangunan supaya bisa eksis, supaya bisa bertahan, supaya bisa awet, itu bagaimana? Ini hanya pengalaman pribadi dan bukan tip, bukan merupakan bener-bener pengalaman pribadi lah teman-teman. Tidak, kadang-kadang juga diterapkan di teman-teman, juga kadang-kadang nggak bisa. Ini pengalaman pribadi saya sendiri, bisa ditiru dan bisa tidak ditiru. Ditiru pun alhamdulillah, kalau nggak ditiru pun juga alhamdulillah. Karena ditiru saya juga nggak dapat apa-apa, kalau nggak ditiru saya juga nggak dapat apa-apa. Kalau memang manfaat, insya Allah saya yang penting bermanfaat, gitu saja. Yang pertama, niatan untuk membuka toko. Niat membuka toko usaha di toko bahan bangunan itu apa niatnya? Kalau kita niatnya mencari nafkah yang halal, demi untuk menghidupi anak istri, terus demi untuk kelangsungan hidup, untuk bekal ibadah kepada Allah, itu niatan yang baik. Yang kedua, ada niatan yang kadang-kadang ada teman-teman atau orang lah, bukan teman-teman lah, kalau teman-teman di pengikut YouTube Danis Putra Arsitek, insya Allah nggak ada niatan seperti itu. Ada yang niatan itu membuka toko bahan bangunan itu sudah buka untuk menyaingi, sama-sama usahanya, tapi niatnya itu untuk bersaing bersaing dan sifatnya itu ingin menguasai. Gampang-gampangannya itu, kalau saya mengatakan gampang-gampangannya itu murko lah teman-teman. Murko itu sama dengan serakah. Inginnya itu pasar dikuasai sendiri. Apa itu? Ya sekarang itu berkali. Tempel noai di mana ngenteni kesuwen. Ya wis. Kalau ini sejahtera nempel. Itu ada niatannya itu yang kurang baik teman-teman. Tapi nggak bisa ditiru. Kalau saya nggak meniru sih. Dia membuka toko, kadang-kadang sudah ada toko A, B, C atau toko yang lama, dia membuka toko baru. Dan inginnya itu pasarnya dikuasai sendiri. Inginnya itu rezeki itu diambil sendiri, keseluruhan. Teman-temannya nggak boleh dapat konsumen. Nah, kalau seperti itu, niatnya seperti itu, otomatis dia pasti menghancurkan harga. Dia pasti menjual paling murah. Dia pasti pelayanannya paling bagus. Dia pasti kepada konsumen itu loyal. Dia pasti kepada tukang itu biasanya brol. Tapi niatnya itu memang untuk tukang-tukang biar ngambil dia semua. Ini salah satu contoh saja teman-teman. Ini ada karena memang hal-hal seperti itu ada. Dan di tempat saya juga ada. Saya berdiri toko itu sudah 5 tahun. Setelah itu ada toko yang berdiri di tidak jauh dari tempat saya. Itu dia itu mendirikan toko. Yang nggak apa-apa, mendirikan toko sama-sama saja, rezeki Allah yang mengatur. Nah, tapi ya itu tadi, dia menjualnya murah banget. Terus memang rame teman-teman, rame banget. Sampai begitu buka saja dengan lahan kontrak itu lahan tanah saja dikontrak. Setelah itu didirikan bangunan ala kadarnya, berupa dindingnya itu dari kayu, dindingnya dari
apa namanya itu bambu berdiri, dan toko itu rame banget teman-teman, rame sampai 4 armada itu kurang, 4 armada itu kurang. Awal buka belum 1 tahun itu sudah rame banget. Awal buka itu rame banget, 4 armada itu sampai kurang. Terus pengiriman mulai jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jadi karyawannya itu banyak yang lembur. Berapa karyawannya? Wah, banyak. Untuk pengirim saja karyawannya itu sekitar 12 kalau nggak salah. Kenapa? Karena itu bahan bangunan kan kadang ada yang libur. Ada yang libur. Jadi dia itu serep karyawan itu sebenarnya 4 pasang. 4 pasang supir sama kuli. Terus ditambahi bagian penjaga toko itu 2, ditambahi lagi serepnya itu 2 atau 4 gitu. Pokoknya banyak lah teman-teman, banyak. Omsetnya berapa Pak? Besar banget teman-teman. Bayangkan 4 kendaraan, yang 2 itu L300, yang 2 itu Cherry. Itu semuanya tidak pernah berhenti dalam jangka waktu kalau nggak salah itu 4 tahun mungkin. 2-3 tahunan lah. Setelah itu ya mungkin saya juga nggak tahu niatnya. Kalau memang berjualan ya berjualan saja, menurut saya biasa-biasa saja. Kalau memang caranya itu seperti itu, kalau memang caranya seperti itu menurut saya ya kurang bagus teman-teman, kurang etis. Terus lama kelamaan akhirnya banyak orang atau konsumen titip uang untuk dipakai bikin rumah baru. Itu ada yang 50, ada yang 90, ada yang 100 untuk setengah tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Itu banyak yang titip model seperti itu. Kalau saya kan nggak mau dititipi. Saya takut teman-teman, saya takut. Terus terang saya takut pakai modal uangnya konsumen. Sekarang alamnya seperti ini. Ya makanya saya tadi ngomong niatnya harus ditata dulu. Niat membuka toko itu niatnya harus baik dulu. Dari niat yang baik, insya Allah nanti ada perjalanan yang baik. Akhirnya waktu itu teman-teman tetangganya ya, kompetitor di sebelahnya ya seperti hampir kolab semua, sampai dia itu mengeluh ke tempat saya, ngomong sama saya, gimana Pak, ada pengurangan. Saya alhamdulillah pengurangan tapi cuma santai saja. Tapi teman-teman banyak yang, karena toko saya itu tempatnya tumpuan orang nempel teman-teman nempel itu maksudnya itu nempel dagangannya habis dia nempel ke saya. Nah itu sambil nempel itu pemiliknya kadang-kadang ngomong, gimana Pak ini kok dikuasai ini. Ya sudah santai saja, saya bilang gitu, santai saja. Asalkan kita memang yang penting jalan saja, bertahan saja lah, jangan sampai tutup, saya bilang. Hampir semuanya tutup, ada yang malah sudah tutup satu. Sebelahnya itu. Akhirnya sekarang kalau niatnya kurang bagus mungkin ya seperti itu ya. Sekarang tokonya sendiri itu yang kemarin saya ceritakan, mungkin teman-teman tahu, antrian sales sama antrian pembeli itu banyak antrian sales. Dan pelanggan saya yang kemarin tukang-tukang semuanya itu kembali ke saya semua. Pelanggan saya yang kemarin cari murah itu sekarang kembali ke saya semua. Alhamdulillah. Jadi ya kita bertahan saja, santai saja. Terus teman-teman yang di sebelahnya juga seperti itu. Sudah Pak, maksudnya sudah apa? Sudah kembali lagi katanya seperti itu. Nah toko yang saya omongkan tadi itu, yang niatnya mungkin kurang bagus itu, sekarang nggak ada dagangannya, karyawannya tinggal 2, mobilnya 4 ada tetap, cuman nggak ada yang jalan, yang semuanya rusak semuanya banyak yang rusak. Terus tokonya juga seperti itu, karena toko kontrakan ya mungkin ya saya nggak ada kemarin itu sampai
sama-sama sales itu berunding. Kalau sudah seperti ini apa yang diambil? Nggak ada yang diambil. Nggak ada yang diambil. Kalau sudah seperti ini ya tokonya juga toko kontrakan. Masa kayu saja, kayu saya itu apa, toko saya seperti ini aja, hutang di supplier kayu itu saya nggak pernah lebih dari 10 juta. Itu utangnya kayu saja 75 juta, utangnya asbes itu 30 atau 40 juta, besi segitu juta. Aduh ya Allah, saya bilang gini, saya besi paling 2 nota paling buanter, kayu 2 nota juga nggak pernah sampai di atas 10 juta. Ya memang omset saya sekecil ya, tapi nyaman teman-teman. Saya usaha itu nggak ongso-ongso, saya usaha itu nggak keburu-buru, saya usaha itu nggak apa namanya itu keburu nafsu. Bagi saya usaha adalah hiburan. Nah, kalau memang bener-bener hiburan ya harus seneng, punya usaha harus seneng. Jangan sampai punya usaha itu terus nggak seneng, wah sulit itu. Usaha itu bagi saya merupakan hiburan. Seperti itu teman-teman. Jadi ya itu tadi, kalau memang niatan untuk membuka toko baru atau membuka toko bahan bangunan atau membuka usaha, niatkan yang baik. Jangan sampai ada niatan untuk menguasai atau untuk apa namanya itu serakah. Jangan ada niatan serakah. Orang serakah itu nggak ada baiknya teman-teman, nggak ada baiknya. Karena apa? Karena kurang dan kurang. Pasti kurang dan kurang. Nah, kalau saya dapat sedikit saya syukuri, dapat banyak saya syukuri, tidak dapat pun tetap bersyukur. Supaya apa? Supaya ditambah nikmatnya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Ini hari Minggu tetap buka, tapi nanti santai-santai, saya tinggal setengah hari insya Allah. Saya tetap anak-anak buka sendiri. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya sampaikan dan saya akhiri. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.